Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arif Muhammad Fauji dalam materi sejarah peminatan kelas 11. Ya, minggu kemarin mungkin kalian telah mengisi tentang beberapa soal tentang bagaimana kehidupan Indonesia pada zaman Hindu, Buddha dan juga Islam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang kejadian-kejadian yang ada di Eropa ya pada abad pertengahan. Kita sekarang akan membahas tentang paham-paham peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh besar bagi dunia ya. Ada 4 kejadian penting di Eropa yang 4 kejadian tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan dunia saat ini ya. Yang pertama itu ada namanya adalah paham merkantilisme yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang kedua itu ada Renaissance. Yang ketiga itu ada revolusi industri, dan yang keempat ada reformasi gereja. Ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paham yang sangat berpengaruh bagi kehidupan dunia, yaitu tentang perkembangan paham merkantilisme pada abad pertengahan. Ya, ini juga yang merupakan salah satu penyebab kenapa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Ya. Kita bahas tentang pengertian merkantilisme. Ya, merkantilisme merupakan suatu paham atau politik ekonomi dengan tujuan untuk mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan melakukan kegiatan perdagangan yang diatur oleh negara untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Ya, jadi merkantilisme ini intinya adalah suatu paham di mana paham ini berpendapat bahwa sebuah negara dianggap menjadi sebuah negara yang sangat besar, superpower, itu bila memiliki emas dan perak yang sangat banyak di kas negaranya itu. Maka bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mengumpulkan emas dan perak, ya. Di sini merkantilisme ini muncul pada abad pertengahan di Eropa, ya, di mana muncul di negara-negara yang baru berdiri, ya, seperti negara Spanyol, Portugis, Prancis dan Inggris, ya, pada abad 16 dan abad 18, ya. Dan latar belakang kenapa muncul dan berkembangnya paham merkantilisme ini, ya, dia muncul di Eropa, ya. Paham merkantilisme ini muncul di Eropa, tepatnya di negara Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan juga Belanda, ya. Negara-negara ini ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan dan kesejahteraan rakyatnya, ya, di mana yang asalnya di kerajaan di negara-negara tersebut merupakan dipimpin oleh raja-raja, dan mereka mulai merdeka, maka mereka ingin mempertahankan kedaulatan tersebut, ya. Nah, untuk mempertahankan kedaulatan tersebut membutuhkan kondisi ekonomi yang sangat kuat, ya. Diperlukan juga agar tetap mampu bertahan, itu tujuannya, ya. Itu kemudian, ya, dibukanya jaringan perdagangan, diadakan pelayaran serta eksplorasi ke wilayah-wilayah baru, ya. Agar perekonomiannya kuat, maka perdagangannya juga harus lebih maju lagi, ya. Maka mereka mulai mengibarkan perdagangannya bukan hanya di daerah negaranya sendiri, tapi mereka sudah mulai berlayar untuk mencari daerah-daerah baru untuk melakukan perdagangan. Maka di sanalah, ya, mereka menetapkan bahwa logam mulia sebagai standar ukuran kekayaan suatu negara, ya, Itu latar belakang dari munculnya paham merkantilisme. Jadi
tujuan awalnya mereka ingin mempertahankan, ya tujuan utamanya ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan dan kesejahteraan rakyatnya. Ya, dan untuk mempertahankan tersebut harus memiliki ekonomi yang sangat kuat. Ya, dan ekonomi yang sangat kuat itu harus didasari dengan perdagangan yang sangat maju. Itu tujuan dan latar belakang munculnya merkantilisme. Ya, nah, bagaimana ciri-ciri negara yang menganut paham merkantilisme? Itu yang pertama, ya, negara mengawasi dan ikut campur perkembangan ekonomi, ya, di negaranya atau etatisme. Jadi perekonomian di sebuah negara itu dikuasai, dipegang langsung oleh pemerintah. Itu paham ciri yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan industri dalam negeri dengan sasaran ekspor. Jadi tujuan mereka adalah mengumpulkan kekayaan yang sangat banyak, ya. Maka mereka meningkatkan agar produk-produk dalam negerinya maju, ya, dan mereka bisa mengekspor barang-barang ke luar negeri sehingga mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. Nah, ini, ya. Ini ciri negara yang merkantilisme. Banyak sekali penduduknya supaya banyak juga tenaga kerjanya. Sehingga kalau banyak tenaga kerja, maka nanti hasil produk dalam negerinya melimpah. Yang keempat, mencegah masuknya hasil industri dari negara lain dengan mengenakan bea cukai yang sangat tinggi, ya, atau proteksionisme, ya. Jadi supaya barang-barang dalam negerinya laku, maka barang-barang dari luar negerinya harus mahal, ya, harus tidak laku, harus mahal, sehingga rakyatnya membeli barang-barang dari dalam negeri, ya. Agar mahal, maka sebuah negara tersebut menerapkan pajak bagi barang luar negeri dengan sangat tinggi, ya, bea cukai sangat tinggi. Terus juga ciri yang kelima, hanya mengizinkan impor bahan mentah atau bahan baku dari negara-negara produsen yang dikuasai secara tunggal atau monopoli perdagangan, ya. Jadi kalau negara yang menganut paham merkantilisme, ya, kalau mau mengimpor atau membeli barang dari luar negeri, tidak boleh barang jadi, harus barang-barang mentah, nanti diolah di negara tersebut, ya. Kalau barang-barang mentah kan harganya sangat murah, ya. Kita olah sendiri oleh negara tersebut, nanti akan menjadi barang yang sangat mahal, sehingga keuntungannya sangat besar juga, ya, bagi negara tersebut. Tuh. Dan yang keenam, yaitu mencari negara-negara dengan kekayaan alam yang tinggi sebagai negara jajahan. Nah, ini merupakan salah satu penyebab kenapa bangsa Belanda, bangsa Spanyol, bangsa Portugis menjajah Indonesia, karena mereka ingin mendapatkan kekayaan, ya, supaya mereka mendapatkan emas dan mendapatkan barang mentah dengan percuma atau dengan gratis, gitu. Mereka mencari negeri-negeri jajahan, ya. Salah satunya korbannya adalah kita, ya, dari keserakahan paham merkantilisme yang dimiliki oleh bangsa Eropa, ya, itu cirinya. Dan paham merkantilisme ini mulai hilang ketika abad 18, ketika muncul teori liberalisme ekonomi yang diajarkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Will of Nation, ya. Di sini di mana dalam teori ini, ya, bahwa perekonomian tidak boleh diatur oleh negara, harus diserahkan kepada individunya masing-masing. Negara tidak boleh ikut campur dalam perekonomian di masyarakat, ya, masyarakat harus diberi kebebasan, sehingga tidak boleh ada penindasan dan penjajahan, ya, oleh Adam Smith. Nanti dibahas di pertemuan yang akan datang. Nah, tokoh-tokoh dari paham merkantilisme ini ada 3, yaitu Thomas More,
Jean Bodin, dan Jean Baptiste Colbert. Ya, ini 3 orang yang mempelopori munculnya paham merkantilisme. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Thomas More. Ya, Thomas More dialah seorang saudagar kaya dari Inggris. Ya, ia menulis buku yang terkenal berjudul England Treasure by Foreign Trade. Ya, buku tersebut Thomas More menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Ya, manfaat perdagangan luar negeri. Menurut Thomas More, ya, cara untuk meningkatkan kekayaan negara adalah dengan meningkatkan perdagangan. Ia menjelaskan bahwa perdagangan luar negeri akan memperkaya negara jika menghasilkan surplus, ya, keuntungan dalam bentuk emas atau perak. Untuk itu, nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan impor oleh negara itu. Ya. Jadi ini paham Thomas More. Jadi nilai ekspor harus lebih besar dibandingkan nilai impor, intinya itu. Jadi negara yang menganut paham merkantilisme harus berlomba-lomba untuk mengekspor barang, ya, untuk meningkatkan kekayaan dalam negeri. Yang kedua yaitu Jean Bodin, ya. Dia lahir tahun 1530 dan meninggal pada tahun 1641. Jean Bodin dialah seorang ilmuwan dari Prancis yang merupakan orang yang pertama secara sistematis mengaji teori tentang uang dan harga. Dalam bukunya yang berjudul Réponse au Paradoxe de Malestroit, dikemukakan oleh Bodin, naiknya harga barang secara umum disebabkan ada 5 faktor, katanya itu ada 5 faktor. Ya. Di antaranya, pertama, bertambahnya logam mulia seperti perak dan emas. Yang kedua, praktek monopoli yang dilakukan oleh pengusaha swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, jumlah barang di dalam negeri menjadi langka karena banyak hasil produksi yang diekspor. Keempat, pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja. Kelima, nilai mata uang logam mudah dipermainkan karena isi karat yang terkandung. Itu paham dari Jean Bodin, ya, mengenai perilaku bermewah-mewahan yang dilakukan oleh para kaum bangsawan. Jean Bodin menyarankan agar jumlah cadangan yang berupa persediaan emas lebih baik disimpan dan pengeluaran dilakukan secara hemat dan berhati-hati sehingga berujung pada terkendalinya inflasi. Ini dari paham Jean Bodin yang melihat bagaimana kehidupan dari para bangsawan yang selalu hidup bermewah-mewahan. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu Jean Baptiste Colbert, ya. Dia merupakan seorang menteri, ya, ketika pada masa Raja Louis ke-16, ya. Pada masa ini perdagangan dianggap sebagai sumber utama kemakmuran, ya. Sumber utama kemakmuran adalah perdagangan, itu menurut Jean Baptiste Colbert. Sehingga kedudukan kaum saudagar sangat penting sekali, ya. Maka terjadilah aliansi antara saudagar, ya, para pedagang dengan penguasa, ya. Kaum saudagar mendukung kedudukan penguasa. Sebaliknya, penguasa pun memberi bantuan dan pelindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan lainnya. Colbert menjamin hak monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk mendorong munculnya perusahaan-perusahaan baru, khususnya yang bergerak dalam perdagangan antar negara. Ya, Colbert juga memberi dukungan terhadap penemuan-penemuan baru dan pembangunan industri-industri percontohan
Ia mendorong mengembangkan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi perpustakaan dan memberi subsidi ke setiap sektor ekonomi. Ya, itu 3 orang yang memiliki paham merkantilisme. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki paham merkantilisme di Eropa itu diantaranya pertama ada Perancis, ya. Kedua ada Belanda, terus Inggris dan juga Jerman, ya. Serta Indonesia juga, ya, karena mendapatkan pengaruh dari penjajahnya. Siapa yang menjajah Indonesia? Yaitu bangsa Belanda. Nah, jadi merkantilisme di Belanda berpengaruh juga ternyata terhadap perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama yaitu merkantilisme yang ada di Prancis, ya. Merkantilisme di Prancis ini mulai pada masa pemerintahan Raja Louis ke-11, ya, ke-11. Oleh karena itu, Prancis pada abad ke-17-18 berkembang menjadi negara besar dan menggantikan kedudukan Spanyol yang mulai surut. Puncak merkantilisme di Prancis dipimpin oleh Menteri Keuangan, ya, sekaligus tokoh dari merkantilisme yaitu Jean-Baptiste Colbert. Oleh karena itu merkantilisme Prancis dikenal sebagai sebutan Colbertisme, ya, Colbertisme, karena yang mencetuskannya adalah Jean Colbert, ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Jean Colbert untuk membangun merkantilisme di Prancis itu diantaranya pertama di bidang perdagangan, ya, untuk melindungi produksi dalam negeri diadakan larangan mengimpor, ya, tadi dalam mengadakan mengimpor barang yang dapat menghasilkan atau mengenakan pajak impor yang sangat tinggi bagi barang tersebut, ya. Jadi untuk agar yang mengimpornya sedikit, jadi pajak impornya sangat tinggi sekali, gitu, supaya tidak ada barang yang masuk ke dalam Prancis. Yang kedua, barang-barang produksi dalam negeri yang mempunyai pasaran yang baik di luar negeri digalakkan ekspornya, ya, diberi modal setinggi-tingginya dan memberikan keringanan pajak atau bahkan dibebaskan dari pajak ekspor. Ya, ini agar produksi dalam negerinya sangat meningkat, ya, sangat maju. Jadi diberi modal ditambah lagi pajaknya sangat murah, bahkan digratiskan. Kemudian di bidang perindustrian memperbanyak industri sehingga dapat mencukupi keperluan dalam negeri maupun keperluan ekspor ke luar negeri. Ya, industri kecil bahkan dikasih bimbingan, bahkan dikasih bantuan juga, ya, agar mengembangkan produksinya. Ya. Untuk politik jajahannya, Colbertisme menimbulkan akibat sebagai berikut, ya. Prancis menjadi negara yang kuat dan perekonomian maju, timbulnya perang tarif karena negara lain juga melaksanakan tarif yang tinggi untuk melindungi industrinya sendiri, khususnya terhadap barang-barang Prancis, ya. Munculnya fisiokratisme yang dipimpin oleh François Quesnari, ya, Quesnari. Itu di Prancis, ya, merkantilisme yang ada di Prancis. Bagaimana merkantilisme yang ada di Inggris, ya? Merkantilisme yang ada di Inggris dimulai pada masa pemerintahan Henry ke-7, ya, tahun 1485 sampai 1509 dengan cara meningkatkan industri nasional dan menaikkan pajak, memajukan pelayaran, ya. Nah, ini dengan cara ini. Untuk melindungi pelayaran dan perdagangan, ya, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memaksa anggota Hanja dari Jerman
meninggalkan Inggris. Ya, kemudian pemerintah membentuk Merchants Adventures, ya, Merchant Adventures sebagai wadah pemersatu para pedagang Inggris yang berdagang dengan Eropa daratan, khususnya dengan Belanda dan juga Jerman. Ya, Jerman. Nah, sebuah kebijakan merkantilisme yang penting sekali artinya bagi armada Inggris dengan dikeluarkannya Act of Navigation oleh Perdana Menteri Oliver Cromwell. Peraturannya sebagai berikut, ya. Yang pertama, barang-barang dari daerah jajahan hanya boleh diangkut oleh kapal-kapal milik Inggris. Ya, yang kedua, barang-barang Eropa untuk Inggris hanya boleh diangkut oleh kapal-kapal Inggris dan kapal-kapal dari negara tersebut. Ya, pelayaran pantai hanya diperbolehkan untuk kapal-kapal Inggris. Ya, ini di bidang pelayaran. Dan bagaimana di negara Jerman merkantilismenya? Ya, merkantilisme yang ada di Jerman mulai muncul pada abad ke-16, ya, pada masa pemerintahan Frederick Wilhelm. Ya, Frederick Wilhelm. Merkantilisme di Jerman dilaksanakan pada masa Frederick Wilhelm I, ya, dan juga pada masa pemerintahan Frederick Agung. Ya, ada jadi dua masa pemerintahan dari Prusia, ya, yang memerintahkan pada tahun 1740 sampai 1786. Merkantilisme di Jerman disebut dengan kameralisme, ya, kameralisme. Dalam bahasa Jerman, kamera artinya tempat menyimpan uang atau peti uang raja. Dengan kameralisme dilakukan pemungutan pajak untuk mengembangkan perekonomian. Juga dibentuk perusahaan dagang untuk wilayah Guinea di Afrika. Ya, tetapi tidak banyak memberi hasil. Di negara Brandenburg, Prusia, merkantilisme berhasil dengan baik. Akan tetapi hasil itu hanya dipergunakan raja untuk mengembangkan kekuatan militernya. Hal ini dimaksud agar perang 30 tahun yang sangat merugikan Jerman tidak terulang lagi. Ya, ini merkantilisme di Jerman sebenarnya mengalami kegagalan, ya, intinya itu. Ya, dengan merkantilismenya kameralisme, ya, karena uangnya hanya masuk ke kasnya raja, sedangkan rakyatnya tidak mendapatkan apa-apa. Dan merkantilisme yang terakhir, yaitu yang ada di negara Belanda, ya, dilaksanakan untuk memberikan hak monopoli perdagangan khususnya kepada organisasi yang dimiliki oleh Belanda di Hindia Timur, yaitu wilayah Tanjung Harapan dan juga Nusantara, dengan yang dipimpin oleh organisasi POC, Verenigd Oost-Indisch Company, ya, company yang kita sudah bahas pada materi sejarah Indonesia, ya, di mana POC ini berdiri tahun 1602 yang tujuannya untuk memonopoli perdagangan yang ada di Nusantara, ya, di Nusantara. Nah, kalau di wilayah timur ada POC, sedangkan di wilayah barat Belanda juga mendirikan sebuah organisasi namanya WIC, ya, WIC. Sama juga, ya, itu juga bertujuan untuk memonopoli perdagangan, ya, di Tanjung Harapan bagian barat, ya, dengan organisasinya WIC, West Indies Company, ya, mencakup diantaranya ada pantai Afrika Barat sampai pantai timur Amerika. Nah, itu di Belanda, sehingga imbasnya ke Indonesia di sini, ya. Belanda adalah salah satu penganut merkantilisme, maka Belanda juga menerapkan merkantilisme di negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Imbasnya, ya, harga-harga barang di Indonesia menjadi murah, ya, karena barang-barangnya mentah-mentah, ya, sehingga diimpor ke Belanda, ya, dengan harga murah dan nanti jual lagi ke rakyat Indonesia dengan harga yang sangat
mahal ya. Dan upah buruh untuk menghasilkan produksi Belanda dibayar juga dengan murah ya. Itu dampak dari merkantilisme bagi negara Indonesia ya. Kita barang-barangnya diambil secara percuma-cuma ya, dan dibeli dengan murah oleh Belanda ya. Bahkan rakyat kita dipekerjakan, dibayarnya juga dengan murah juga. Nah, itu paham merkantilisme yang berkembang di abad pertengahan ya, sekitar abad 16, 17 dan juga abad ke-18 ya. Silahkan kalian pahami lagi materi yang telah Bapak jelaskan. Mungkin kalian simpulkan ya, apa inti dari merkantilisme ya, kalian simpulkan. Setelah kalian simpulkan, nanti hasilnya simpulan dari kata-kata kalian sendiri ya, maksimal 1 halaman saja ya, yang penting jelas, padat dan juga mudah dipahami. Nanti dikirim ke Google Classroom seperti biasa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi Renaissance ya, Renaissance. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.